pengen keturunan dari Wiryawan yang masih ada, karena lu cowok satu-satunya, coba aja lu sama cewek lain, hamil, nggak perlu ada yang tahu, tapi nanti anaknya ya lu ambil, tapi kan berarti itu tetap darah lu, anaknya terima nggak gitu. Gue bilang, kebahagiaan membuncah tengah dirasakan pasangan Syahrini dan Reno Barak beserta keluarga besar mereka. Bagaimana tidak, setelah menunggu hingga 5 tahun, Inces Syahrini akhirnya hamil calon anak pertama dengan usia kehamilan yang kini telah memasuki bulan ke-7. Dan inilah perjuangan Syahrini hamil calon anak pertama, mulai dari keguguran 2 kali dan sempat dapat komentar negatif hingga sederet artis yang belum dikaruniai anak meski sudah menikah lama. Alhamdulillah, berarti kan banyak yang sayang, banyak yang kangen, berarti banyak yang sayang. Secinta itu gitu, maksudnya banyak yang cinta, banyak yang sayang. Aku terima kasih, Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga yang cinta dengan Inces, dengan keluargaku, mendoakan doa terbaik juga dari Allah. Allah kasih doa sebaliknya, ya gitu, karena kata-kata kalimat baik kembali untuk diri kita. Aku bilang, sayang, masa pacaran kita sudah ya, sudah saatnya, oke sayang, katanya gitu. Mari kita fokuskan dan serius, mudah-mudahan. Makanya aku mengurangi kerja supaya hormon aku juga endorfinnya banyak gitu. Aku tuh pengen ikut program kayak Rani gitu sekaligus 2. Tapi aku percaya, jadi aku tuh menunggu hari ini. Aku percaya aku alami juga masih karena Reno masih muda. Insya Allah aku masih bisa dikasih yang alami, enggak yang harus mengikuti program kayak Rani. Pengen gitu, tapi aku tunggu sampai maksimal dulu deh.
Namun di balik kebahagiaan yang kini menghampiri, ternyata butuh perjuangan tersendiri buat pelantun tembang Kau Yang Memilih Aku tersebut untuk menikmati anugerah berbadan dua. Ya, sebelumnya ternyata Syahrini justru sempat mengalami keguguran bahkan hingga 2 kali. Keguguran pertama bahkan dialami Syahrini hanya selang 2 bulan setelah ia menikah dan juga di tahun 2020 lalu. Selain sempat 2 kali keguguran, Syahrini juga kerap mendapat komentar negatif dari para haters selama berjuang mendapatkan buah hati. Termasuk mempertanyakan ketidakhadiran sang ibu mertua atau Ibunda Reno Barak di acara 7 bulanan Syahrini. Lantas, apa alasan ketidakhadiran sang ibu mertua? Benarkah terselip kabar duka di tengah kebahagiaan Syahrini yang kini tengah hamil 7 bulan? Kalau yang obrolan di keluarga ini normal, Masya Allah. Masya Allah ini normal. Tetapi memang dia treatment kesehatannya. Ya udah, Allah udah kasih tahun ini rezekinya, ya memang tidak salah waktunya. Allah tuh nggak mungkin salah menurut aku. Perjuangannya kan nggak gampang gitu. Inces tuh sosok yang kuat, luar biasa, inspirasi aku banget dalam menghadapi apapun gitu. Luar biasa, tenang, santai, bisa mengontrol gitu. Aku dulu awal-awal kan pernah tuh nggak terkontrol, pernah kan suka apa-apa tersulut gitu. Beliau santai aja. Itu yang mungkin ya Allah kasih rezekinya ke beliau tuh luar biasa. Dikasih suami yang baik, Masya Allah, penyayang. Jadi sebetulnya pas kasih tahu hamil, Masya Allah semoga yang ini dijaga gitu ya. Karena kan udah 3 kali, ini yang ketiga nih. Jadi hamil pertama kali itu setelah nikah 2 bulan kalau nggak salah. Tapi qadarullah Allah belum kasih izin. Terus yang kedua tuh 2020 kalau nggak salah. Terus Allah juga belum kasih izin. Nah makanya pas ini tuh diumumin ke kita tuh, Masya Allah semoga yang ini Allah jaga gitu ya. Semoga ini Allah jaga. Alhamdulillah kita satu keluarga nih lagi Allah kasih 2 rasa sebetulnya. Ada rasa duka, ada rasa bahagia. Dan kebahagiaan itu menular ke kita yang hadir kemarin ya. Menular, semuanya happy, bahagia. Ada papa minus mama kan di Jepang nungguin mamanya juga yang sedang sakit kan. Jadi yang ternyata Allah ambil juga di hari Senin kemarin. Kini kebahagiaan justru tengah menaungi Syahrini dan suami serta keluarga besar mereka dengan kehamilan sang princess. Demikian sapaan penggemar untuk Syahrini. Yang membuat Syahrini kian berbunga-bunga, kehamilan dialami dirinya secara alami tanpa bantuan kehamilan lewat program bayi tabung. Di luar itu, kebahagiaan Syahrini kian bertambah lantaran sang ibunda kini terus mendampinginya selama ia berada di Singapura. Bahkan sempat viral saat sang ibu mencium perut Syahrini bersamaan dengan Reno yang juga ikut mencium perut istri yang sangat dicintainya itu. Lalu benarkah selama kehamilan calon anak pertamanya, sang bumil yang kerap menikmati keindahan kota Singapura sambil sarapan bubur, aneka roti dan gulai lobster, ternyata juga menjadi hobi belanja serta ingin selalu tampil rapi? Agak hebat, sayang. Hai mama. Ayo, tidak mau olahraga. Tidak olahraga dulu ya, baby ya. Jangan kena panas mukanya ya mah. Iya. Saya nggak bawa penutup muka. Bawa deh sayang. Karena ini cerah, kayak mau panas tuh kayaknya mah. Tergolong aman ya, ini tergolong aman. Tapi yang aku tahu sih ngidamnya belanja.
sesundaan aja lah sukanya kan, kita orang Sunda lidahnya udah Sunda, tiba-tiba ih kok gue pengen deh, lu makan apa hari ini gitu, tiba-tiba ngapain gitu, makan apa, makan ini, anterin dong gitu. Pokoknya dijaga seperti yang suka diobrolin di grup, jaga jangan jangan capek-capek gitu. Yang luar biasa ya support dari suami, support dari keluarga suami juga luar biasa, Masya Allah. Bukan tipe yang mana-mana, nggak gitu. Jadi ya yang penting kalian happy gitu, yang aku selalu denger ya di grup tuh, yang penting kaliannya happy. Tenang aja, yang penting kaliannya happy. Yang kayak gitu-gitu tuh kan aduh Masya Allah, itu semangat yang luar biasa dari orang tua ya terutama gitu. Didoain aja mudah-mudahan apa aja ikhtiar, harapan dan cita-cita Allah kabulkan. Punya suami alhamdulillah bukan tipikal yang menuntut harus ini gimana ya, belum, enggak. Jadi beliau juga asik dengan kitanya berdua. Jadi hari-harinya menikmati kebersamaan ini tanpa ada pemikiran ini harus enggak ya, berjalan aja natural. Dini Aminarti, Dimas Seto. Menikah pada bulan Desember tahun 2009 hingga usia pernikahan kini menapaki 15 tahun usia pernikahannya, pasangan Dini Aminarti dan Dimas Seto belum juga mendapat kepercayaan dari sang halik untuk memiliki momongan. Namun, belum hadirnya momongan tidak serta-merta membuat kehidupan rumah tangga mereka menjadi hambar. Bahkan sebaliknya, meski belum memiliki kebahagiaan yang lengkap, namun rumah tangga Dini dan Dimas terbilang harmonis dan jauh dari kabar miring. Bahkan mereka memiliki 46 anak asuh yang mondok di pesantren yang mereka miliki. Selain berpasrah diri, Dini pun menyikapi dirinya yang belum juga hamil sebagai salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan adanya anak-anak ini, 46 ini, kita, ya tadi yang tadi aku bilang, mungkin Allah masih meminta kita untuk belajar. Kalau aku sih ngambilnya seperti itu. Jadi memang ya tetap berusaha, berdoa tetap terus dijalanin. Tapi ya tidak lepas sama yang memang tanggung jawab yang memang sekarang Allah lagi kasih ke kita. 47. 47. Karena Mas Dimas, kita ada satu pondok di Lombok, itu udah kayak rumah kita sendiri gitu ya. Tapi kita nggak mau bilang seperti pondok pesantren, kayaknya berat banget ya. Makanya kita bilangnya ini adalah rumah Quran. Rumah Quran di mana tempat mereka belajar Al-Quran pastinya. Terus bukan cuma buat mereka juga, buat teman-teman pekerja seni juga bisa belajar Al-Quran di situ. Quality time bareng-bareng ya. Kayak sekarang aja nih. Tadi berangkat aku duluan, sekarang Mas Dimas sudah pulang duluan gitu kan. Jadi memang kita quality time-nya ya di saat lagi memang bisa benar-benar pergi bareng. Dewi Sandra dan Agus Rahman. Menikah pada bulan Desember tahun 2011, pasangan Dewi Sandra dan Agus Rahman pun harus berbesar hati. Lantaran di usia pernikahan mereka yang telah menapaki tahun ke-13, sang momongan yang telah lama dinanti ternyata belum hadir juga. Toh, hal ini tidak mengurangi keharmonisan mereka. Tidak hanya itu, pasangan ini juga menganggap belum hadirnya momongan di tengah-tengah mereka bukan sebagai beban, sehingga mereka pun kian ikhlas berserah diri pada takdir yang maha kuasa. Manusia itu nggak punya kekuasaan untuk menghadirkan sesuatu kalau Allah nggak mengizinkan. Jadi tugas saya sebagai hamba Allah adalah percaya bahwa apapun keputusan Tuhan aku itu pasti yang terbaik. Jadi kalau memang sampai hari ini masih belum diberikan rezeki di kotak anak, tugas saya ngapain?
tugas saya bersyukur. Kenes Andari dan DJ Winky Wiryawan. 1 Oktober mendatang, usia pernikahan Kenes Andari dan DJ Winky Wiryawan tanpa terasa telah genap memasuki tahun ke-20 atau 2 dasawarsa. Namun sayangnya, hingga kini perjalanan rumah tangga mereka belum juga diramaikan oleh celoteh sang buah hati. Alih-alih menyikapi hal ini dengan rasa frustasi dan kemarahan, Kenes dan DJ Winky yang sudah 2 kali mencoba program kehamilan lewat proses bayi tabung, namun gagal, justru sudah pada titik mampu berdamai dengan kondisi ini. Keduanya justru selalu tetap terlihat kompak dan romantis di berbagai kesempatan layaknya pasangan pengantin baru. Kita berdua itu udah dalam tahap ikhlas menerima apa yang sekarang ini kita punya gitu. Dengan keikhlasan itu makanya kita kalau mau sharing, mau cerita sama orang pastinya akan lebih enak karena kita udah nggak ada lagi di dalam diri kita sendiri masing-masing tuntutan terhadap diri kita masing-masing gitu. Udah yang oke, memang ya mungkin kita akan begini terus berdua. Nah pas kawin ya udah kan langsung program nih, langsung program ngikutin apa yang diusulkan sama dokter itu. Nah tapi memang kalau lewat jalur normal waktu itu beberapa kali nggak pernah berhasil lah intinya. Sampai di tahun keberapa gitu kita nyoba untuk program bayi tabung IVF. Pas lagi IVF itu kita IVF tuh 2 kali, dua-duanya gagal dan gue harus operasi lagi 1 kali lagi. Jadi gue operasi kista kalau nggak salah 2 atau 3 kali lah. Kista gue tuh jenis yang dia walaupun diambil dia akan tumbuh lagi gitu. Dia juga ngomong sama Kenes, kali aja maksudnya kan kalau keluarga lu pengen keturunan dari Wiryawan yang masih ada karena lu cowok satu-satunya, coba aja lu sama cewek lain hamil, nggak perlu ada yang tahu. Tapi nanti anaknya ya lu ambil, tapi kan berarti itu tetap darah lu, Kenesnya terima nggak gitu. Gue bilang, bule banget ya. Gokil gue bilang. Gue yakin ya Kenes nggak mau sih. So, did he even talk about it? Enggak, ini baru di sini gue. Ada yang nyaranin kayak gitu. Andrea Dian dan Ganindra Bimo. Pasangan Andrea Dian dan Ganindra Bimo kian menambah panjang deretan pasangan selebriti yang belum dikaruniai momongan, meski telah menikah lama. Ya, di tahun 2024 ini usia pernikahan Andrea dan Bimo yang menikah pada tahun 2013 lalu tanpa terasa telah menginjak tahun ke-11. Andrea sendiri diketahui pernah mengalami keguguran saat usia pernikahannya dengan Bimo memasuki bulan ke-6. Dan saat janin yang ada di rahimnya baru berusia 4 bulan. Setelah itu di tahun 2020, keduanya berencana mencoba program bayi tabung, namun gagal lantaran Andrea terpapar COVID-19. Pada saat sebelum itu aku udah lagi persiapan untuk kayak udah dijadiin embrio, udah tinggal dimasukin ke rahim sebenarnya. Tapi nggak lama setelah itu aku dinyatain COVID. Gua mau punya omongan, kita berdua berusaha. Gue berharap supaya Tuhan bisa ngasih yang terbaik buat kita berdua juga karena kita nggak bisa minta sama manusia, ini kan udah minta sama Tuhan. Itu kan semua udah ada rencana dari Tuhan, mau seberapa besar kita kayak pengen orang ayo dong bikin semua kan balik lagi sama yang di atas. Kita cukup berdoa aja semoga kita dikasih kepercayaan sama Tuhan tahun ini. Dan bukan kita nggak berusaha, tapi sempat kita dulu setahun pernikahan kita mengalami keguguran dan sekarang gue minta doanya dari teman-teman aja sih supaya yang terbaik buat Andrea dan